Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Sama saya Nugroho Hadi Negoro dan juga Soyo dan Kang Hikmat tentunya gitu ya. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Bisnis lagi ya. Bisnis. Scale up lah. Ya. Jadi banyak nih kalau dilihat kan banyak pertumbuhan usaha. Itu 50%-nya pasti gagal di tahun kedua. Berjatuhan Gitu. Kendalanya banyak banget lah. Mulai dari pemodalan, sumber daya, gagal mewarisi sistem yang bagus gitu, gitu. Atau pencatatan keuangan buruk gitu kan. Tentunya kan banyak hal yang kemudian perlu dieksplorasi lah gitu ya, lebih dalam gitu. Jangan sampai dagangan habis, duit juga habis. Nah, itu kan problem. Kalau itu bukan sell up, Apa itu? down itu mah. Down up. Down up. Nah, gitu. Scale down gitu ya. Kalau Gak balik modal kagak balik gitu kan, utang nambah. udah nambah ya kan. Nah ini kan Barang habis. bener. Ini kan jadi problem banyak lah ya, anak-anak muda ataupun juga orang-orang yang sebenarnya pengen bangun dunia usaha sebenarnya gitu. Jadi hari ini kita juga pengen bahas lah sebenarnya sejauh apa ya Kang Woyo ya. Betul. Gua ya. Jangan sampai juga kita terlena. Wah, udah banyak. Udah tinggi, omsetnya nih. omset tinggi, kemudian akhirnya jadi malah stagnan gitu ya. Terlena dengan keadaan gitu ya. Nggak ada inovasi gitu. Sementara kompetitor makin terus maju gitu kan. Nah, dunia hal ini sebenarnya pengen kita bahas bagaimana sebenarnya titik pada hal apa sih sebenarnya kemudian perlu kita kembangin lah gitu dalam hal ini. Dan mana juga yang perlu diwaspadai kan. Gitu kan. Nah, jadi ya biasalah nanya lagi pada suhu kita. Suhu lagi. Kembali soal entrepreneur kan. Entrepreneur ya udahlah, nanyalah kepada orang yang berpengalaman di bidang sektor usaha sebenarnya gitu. Minimal 2 tahun pertama lah. Nah, 2 tahun pertama ujian pertama tuh. Ujian-ujiannya biasa kalau itu Gimana, apa gitu. Iya, sebenarnya ada apa ya? Ada semacam, saya tuh pernah baca buku apalah, tapi lupa lah sebenarnya gitu. Jadi ada masa-masa ketika bisnis itu mengalami ujian, mengalami tantangan. 2 tahun pertama itu ada tantangan perintisan sebenarnya. Karena kan misalnya mimpinya bagus gitu, terus kemudian konsepnya juga bagus gitu, ketika dieksekusi juga bagus gitu. Itu tantangan pertama. Tapi kemudian bisnis itu juga yang bagus itu misalnya dia berkembang, dapat keuntungan, tapi ketika mau naik derajat itu juga tidak semua lolos. Artinya tidak semua lolos itu tadi bukan kemudian dia jatuh, tapi stuck lah gitu. Dia stuck ada di situ terus gitu. Nah, karena biasanya kalau tidak lolos 2 tahun, dia juga kalau lolos 2 tahun dia juga akan dapat tantangan di 5 tahun gitu. Kemudian nanti ada 8 tahun, ada 15 tahun, ada 25 tahun. Saya sendiri baru mengalami sampai 15 tahun, 25 tahun belum. Saya melakukan bisnis baru 22 tahun. Tapi di 2 tahun pertama itu memang sangat tergantung pada para pendirinya sebenarnya. Jadi biasanya semangatnya begitu membara gitu, powernya kuat, karena umumnya memang secara fisik, secara mental, secara fisik gitu. Biasanya kan mental anak muda itu kan kuat-kuat lah, bagus-bagus lah gitu. Daya tahan kerjanya juga bagus, sehingga memang dihadapkan pada bisnis yang menggebu, bisnis yang memang idealismenya masih ada, masih ada, kerja kerasnya masih ada, kerja hitung-hitungannya belum ada, tapi dia kerja gitu lah, powerful lah gitu lah kira-kira gitu.
awal-awal tahun mendirikan bisnis tuh bisanya orang powerful. Nah, ketika powerful sebenarnya banyak kalau impiannya benar, konsepnya benar gitu, kemudian mappingnya benar, formulanya benar, dia berkembang. Bisnis itu berkembang. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat justru dia stagnan. Ketika 2 tahun pertama berkembang gitu, banyak stagnan karena pertama memang dia lupa membangun tim yang baik. Dia lupa membangun tim yang baik, dia lupa membangun sistem yang baik. Artinya sistem itu SOP misalnya, aturan main, delegasi, wewenang, tanggung jawab, didistribusikan tanggung jawab itu biasanya. Karena tahun-tahun awal biasanya sangat tergantung pada si pendiri, figur pendiri. Sangat tergantung pada kapasitas si pendiri. Nah, kapasitas si pendiri ini biasanya memang sangat powerful. Jadi dia menghandle semua urusan biasanya. Dia pokoknya dari A sampai Z itu dia cover lah ya. Dia cover semua. Makanya ada istilah COE itu, Chief of Everything. Semua dia urusin gitu, bukan CEO. COE itu di situlah, Chief of Everything itu di situ, semua urusan di itu. Jadi nah, karena dia ngurusin, bisa jadi begitu bisnis berkembang, urusan dia semakin kompleks, semakin rumit, dari urusan produksi, dari urusan marketing, urusan promosi, urusan penjual, urusan pengelolaan SDM, termasuk urusan finansial, urusan keuangan. Nah, karena apa? Karena dia dipercaya sebagai orang yang punya kapasitas, dia dipercaya sebagai orang yang punya kemampuan, dan dialah yang mengontrol semuanya. Semua anak-anak buahnya tunduk pada perintah dia. Nah, karena dia sangat powerful, biasanya dia didewakan. Itu bahaya tuh. Itu bahaya pada tingkat tertentu didewakan. Karena apa? Pengambilan keputusan semua dari dia. Nah, kalau dianya lagi bagus energinya, moodnya lagi bagus, baik-baik saja gitu. Karena dia pasti punya konsep, punya impian, punya keahlian, ya kan, dia punya pengetahuan memadai untuk menjalankan bisnisnya. Tapi juga banyak yang terpleset, misalnya dia tidak memberi delegasi yang cukup tentang keuangan. Ketika uang banyak masuk gitu, hasil penjualan kan uang itu harus dikelola dengan baik. Mana untuk fixed cost, mana untuk variable cost, mana untuk memproduksi barang sendiri, mana untuk pengembangan gitu. Mana yang boleh dia belanjakan. Banyak orang yang terjebak karena uang banyak terus belanjanya aneh-aneh, bukan mengembangkan usaha. Makanya salah satu kuncinya untuk melakukan scale up sebenarnya adalah memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Banyak orang yang anggap bahwa uang perusahaan itu uang pribadi karena dia memang pemiliknya, tapi dia lupa bahwa dia itu menggaji dirinya. Dia itu pantas digaji berapa sebenarnya dalam usaha ini. Bukan berarti semua uang pendapatan adalah uang pribadi dia, itu uang perusahaan, ya. Tapi kan karena dia justru pemilik dan pengontrol perusahaan, dia biasanya membelanjakan uang sesuai dengan kehendak tanpa rambu-rambu yang dia tetapkan gitu. Makanya saya sih selalu menyarankan kalau mungkin kalau dia menjalankan usaha itu sendiri gitu, tidak berpartner misalnya. Kalau berpartner lain, berpartner bisa jadi ada penyeimbang ya. Ada penyeimbang. Dia butuh persetujuan orang lain untuk mengeluarkan uangnya gitu. Nah, kalau dia sendirian, biasanya kan dia wewenang ada di dia. Suka-suka dia dong. Kalau melenceng-melenceng juga lupa kadang-kadang. Lupa ngomong. Nah, biasanya karena misalnya usahanya berkembang, misalnya dia omset naik gitu, belum tentu keuangannya sehat. Karena bisa jadi pertimbangan-pertimbangan keuangannya belum tentu baik. Lebih banyak gitu. Pribadi yang sifatnya pertimbangan subjektif. Saya punya uang, boleh dia dong beli mobil, boleh dong beli rumah, boleh dong beli aset, beli apa gitu. Yang belum tentu dibutuhkan saat itu. Yang dibutuhkan saat itu adalah membangun sistem, membangun tim, pengembangan usaha. Karena baru 2 tahun pertama nih. Nah, kalau dia gagal membangun sistem, membangun tim, terus kemudian membuat aturan-aturan keuangan sendiri yang harus dibahas, biasanya dia terjebak pada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif.
Makanya kemudian dia lama-lama akan capek sendiri. Kan ada istilahnya itu, dia kayak manajemen tukang sate. Tahu manajemen tukang sate? Bikin sendiri. Jadi dia belanja sendiri, memotong-motong satenya sendiri, nusuk-nusuk sendiri, bakar sendiri, jual sendiri, terima duitnya sendiri, semua aja sendiri. Gitu. Akhirnya dia begitu aja Begitu bertahun-tahun, terus, jadi terjebak pada rutinitas sehingga dia lupa pada pengembangan usaha. Itu juga menurut saya tidak baik ketika usahanya mau scale up. Karena apa? Karena besok harusnya ada yang pegang uang sendiri, ada yang manajemen produksi sendiri, manajemen marketing sendiri, pengolahan SDM sendiri. Dia harus paham di mana kekuatan dia paling baik dan di mana yang bisa didelegasikan. Berarti nggak berarti ketika mau mendeliver pekerjaan atau meng-hire orang lain, nggak harus keuangan dulu yang dijagain, Kang ya. Tergantung si kelemahan si ininya ya. Iya, tergantung kelemahan si ownernya. Kalau ownernya kuat dari si keuangan dan dia disiplin, mungkin dia menjaga keuangan aja dulu gitu. Dan nggak perlu orang gitu. Nggak perlu orang, tapi disiplin enggak. Dia sadar enggak bahwa uang perusahaan itu bukan uang dia pribadi, ini uang usaha yang harus dibagi-bagi, mana untuk gaji, mana untuk beli bahan baku, mana untuk proses menghasilkan barang, mana untuk biaya pemasaran, mana untuk pengembangan usaha gitu. Semua dia harus bagi-bagi itu pos-posnya. Berarti tabungan mah harus satu gitu perusahaannya, harus tersendiri gitu ya. Iya, jadi keuangan perusahaan sama keuangan pribadi harus dibesain. Ya. Misalnya gini, kalau saya misalnya, saya pada tingkat tertentu saya harus hanya boleh ngambil uang gaji saya segini. Itulah gaji saya sebagai profesional di situ, bukan sebagai pemilik. Karena sebagai pemilik nanti dihitungnya akhir tahun. Dividen lah ya. Dividen lah, apa nama saham, pemilik kan dapat saham kan. Nah itu nantilah dihitung gitu. Atau keuntungan dihitung pada periode tertentu, misalnya umumnya 1 tahun lah gitu. Nah untuk rutin bulanan ngambillah kita gaji gitu. Saya pantasnya dengan mengerjakan ini gajinya seperti ini. Yang fixed cost-nya udah keluar di situ ya. Di situ dihitung sebagai fixed cost. Jadi semua yang terlibat adalah dapat gaji. Sementara yang lainnya belum. Tapi kan penjualan omset itu kan nggak akan flat kan, Kang. Kadang misalnya naik, kadang juga di bulan berikutnya turun gitu. Ya justru di situ dibutuhkan kita menghitung kemampuan biaya-biaya itu berapa, itulah yang fixed cost. Jadi kalau kita sudah tahu fixed cost, penyambalan omset naik, berarti itu kelebihan uang kan. Ketika turun, omset yang kelebihan ini dipakai untuk nambal yang turun gitu. Makanya harus sistem gaji. Tidak bisa sistem bahwa ini uang gua boleh gua investasi belanjakan nih gitu kan. Iya kan gitu. Gini Kang, atau gini, dia sih orangnya kan kadang ngalamin gini, udah duitnya banyak gitu ya, tapi belum 1 tahun nih, kan gitu kan, biasanya dihitung 1 tahun nih, tapi kemudian dia naik gaji dengan sendirinya gitu kan, nggak bisa itu kalau kayak gitu. Iya, jadi walaupun pendapatan naik, gaya hidup jangan ikut naik gitu. Iya, kadang-kadang jangan gitu. belagu dulu Iya. gitu, apalagi kawin lagi jangan dulu gitu loh. Kan Nggak banyak boleh. yang begitu. Iya kan. Yang begitu usahanya maju, yang ditambah adalah kawin lagi. Kalau yang sudah kawin, kalau yang belum, ya boleh lah nikah juga nggak dilarang. Pemenuhan gitu. kebutuhan dasar. Nah, tapi banyak yang belanja yang di luar kebutuhan perusahaan gitu loh. Membelanjakan uang. Kalau kita mau naik scale up, berarti kan pertama atur keuangannya dengan baik. Sebenarnya perusahaan ini fixed cost-nya berapa? Yang selebihnya itu dihitung sebagai variable cost saja. Nggak masalah gitu. Jadi pos biasa gaji, biaya umum, biaya produksi, biaya itu kan bisa dihitung semua tuh. Itu kita dari awal Kang, misalkan ketika kita berusaha gitu, buka usaha terus jalan gitu ya, itu udah kita cantumin belum saving untuk Iya harusnya kalau dia orang keuangan yang baik, dia paham tentang accounting. Iyalah, current rasionya harus tetap Paham dia pasti tentang akuntansi, tentang pencatatan pembukuan. Makanya kalau tidak paham, cari orang yang bisa paham. Nah, itulah bentuknya harus ada tim Itu yang bagus. berarti membangun tim, berarti Iya. kan. Berarti terus tim, setelah ada tim, dia juga harus membangun sistem. Jadi untuk mengeluarkan uang itu ada syaratnya, di siapa yang mengajukan, disetujui oleh siapa yang ACC, itu harus ada.
dan tercatat semua pengeluaran itu, banyak yang UKM omset naik, pengeluarannya bakal kacau balor. Jadi Karena nggak kelihatan tuh, nggak kericek nggak tuh. kelihatan dia itu sebenarnya uang orang apa uang dia. Nah kalau orang pelit misalnya ngebelanja itu dia akan numpuk, tapi uangnya tidak produktif. Kalau uang terlalu boros, uang orang dia dibelanjain oleh dia. Makanya banyak yang pengusaha tiba-tiba maju terus gaya hidupnya berubah, beli mobil lah, beli macam-macam, usahanya tidak berkembang. Artinya untuk meningkatkan usaha itu kan perlu mungkin semakin tinggi usahanya gitu ya, omset naik dan sebagainya, perlu kolaborasi juga berarti kan. Artinya perlu mencari tim yang oke. Kan ada beberapa juga perusahaan tuh yang pada akhirnya punya 2 CEO kan gitu kan, CEO operasional, satu lagi CEO ini. Ya, gitu. jadi ada pembagian tugas lah. Ada CEO, ada COO lah, operasional lah. COO lah, COO itu penting. Bukan COE tadi. Tapi ini masih COO lah. Jadi ada yang mengawasi, ada yang operasional. Kan kadang-kadang ada operasional. Jadi orang itu juga ketika berpartner misalnya tetap harus ada atasan bawahan. Ya itu kan Tidak semua setara. itu kan kalau misalnya bisnisnya diperintis berdua, ya Berdua. kan. Kalau yang pertama nih kadang-kadang nih kan yang ripuh nih Kang ya. Iya, yang pertama ini justru harus sadar diri karena harusnya pada tingkat tertentu dia harus menyadari bahwa dia itu bukan Superman. Ya harus mengambil semuanya gitu Mengambil ya. semuanya, dia harus berbagi, dia harus menjadi, apalagi kalau usahanya semakin berkembang, dia itu harus menjadi kontrol, bukan lagi yang eksekusi Pelaksana, ya. gitu. Nah, hal-hal yang bisa di delivery tugas dan wewenangnya. Nah, kalau dia sudah bisa membangun tim ini gitu, ini bagian produksi, ini bagian belanja, ini bagian keuangan, ini bagian marketing, ini akan jadi bagus, akan berkembang sesuainya perusahaan-perusahaan itu. Walaupun memang ini tergantung, tidak ada hukum pasti berapa lamanya, itu tergantung perkembangan usaha lah. Ada yang memang 2 tahun, ada yang 5 tahun bisa membangun. Tapi dari awal, misalnya banyak perusahaan yang berkembang, peraturan perusahaan pun tidak Nah punya. ini saya mau nanya nih Kang. Kan ada ketika kita mendeliver orang dikasih job desk ya kan. Tapi kan juga ada larangannya kan. Iya. Larangan-larangan segala macem. Terus kemudian kita akan membagi misalnya divisi-divisi misalkan. Kadang-kadang kan kita gagap. Ini masuknya keuangan aja. Kalau keuangan kan jelas. Kalau misalnya produksi kan, misalnya kalau buku misalkan dari cetak, kertas gitu-gitu kan sampai quality control itu kan ada berapa kegiatan gitu ya. Membelah-belah itu gimana? Nah, itu pertama kita harus memilah mana pekerjaan vital, mana pekerjaan yang bisa disubkan. Oh gitu ya. Jadi Prioritas ada ya. kayak jelas. penerbitan saya gitu. Kuncinya di mana? Di SDM, di editor. Jadi editor harus kita kontrol. Percetakan bisa cari percetakan lain. Kita jangan membangun percetakan dulu gitu. Ya penawaran aja lah yang mana yang jadi paling ini. itu gitu ya. disubkan lah ke Disubkan. orang. Nah, tapi pemasaran harusnya kita kuasai dulu karena itulah yang akan menjadi jantungnya kita. Menjadi strikernya kita gitu. Kalau dalam main bola, dia yang akan menggolkan kan. Jadi marketing biasanya dipegang, pekerjaan produksi disubkan biasanya. Oh gitu ya. Biasanya keuangan dipegang, tapi biasanya titik kritisnya itu di keuangan, di Dan marketing. marketing ya. Ya kan, tapi untuk hal tertentu memang produksi juga kadang-kadang menjadi vital. Makanya kemudian Karena kok produksi berkaitan quality control ya. berarti kontrol, iya berarti sih, kualitas iya sih. produksi Iya. kan. Kan kualitas itu menjadi penting karena dalam bisnis berlaku bahwa produksi adalah instrumen pemasaran yang utama. Jadi tanpa produk yang baik tidak akan terjadi penjualan yang baik. Jadi produk harus penting. Jadi kita harus bisa melihat mana titik-titik kritis dalam bisnis kita yang harus kita kontrol dengan ketat. Apakah produknya? Mana yang bisa gitu ya. disubkan Iya, iya, gitu. iya. Apakah produknya, apakah penjualannya, apakah keuangannya, apakah SDM-nya. Paling tidak kan urusan 4 lah. Misalnya marketing, produksi, marketing, keuangan, dan SDM itu penting dikelola. Karena untuk bisnis-bisnis kreatif misalnya, SDM itu menjadi faktor penting. Karena kreativitas selalu berbasis manusia. Nah, ukur nih Kang, ukur gaji nih Kang. Kadang-kadang tuh gini, misalnya kita hire orang keuangan kan gede nih, ya kan.
itu baru basicnya, belum tunjangannya apa segala macam, itu ngukur itu gimana? Biasanya gaji itu 5% dari pendapatan. Oh gitu. 5 Dari sampai pendapatan persen perusahaan ya? Dari perusahaan, tergantung jenis kegiatan usahanya lah. 5-% karena misalnya 20% itu rata-rata untuk bahan baku untuk produksi. Bagian umum itu juga 5% misalnya segala macam gitu. Tapi gaji itu 5-10% lah kira-kira. Biasanya persentase itu orang harus paham. Harus paham di bisnis apa dia bermain. Itu maksud Jadi saya. seluruh struktur keuangan ya. Struktur keuangan itu harus paham. Jadi misalnya kalau dia pegang bahwa dia berprinsip bahwa kalau kita tidak paham struktur keuangan, struktur pembiayaan, itu akan mengacaukan kita berbelanja. Itu maksud saya misalkan kalau kayak gini kan berapa persen produksi, berapa persen kita saving biar misalnya 2 tahun kita bisa naik nih gitu. Itu ada bisa di Iya, ada rasionya itu nggak sih, Kak? sebenarnya rasio keuangan itu pertama kan ketika mendirikan perusahaan kita harus paham sebenarnya. Sebelum kita kejeblus itu kita harus paham struktur biaya dari sebuah produksi itu. Sebuah bisnis itu kita harus paham. Makanya dalam hukum bisnis itu ada konsep kan. Setelah kita punya impian ingin berbisnis kita harus punya konsep. Konsep itu dimulai dari mapping persaingan kan. Mapping persaingan. Artinya kenapa si A bisa menghasilkan produk dengan harga jual segini? Kenapa si B tidak? Apa keunggulan si A? Apa keunggulan si B? Apa kelemahan si A? Apa kelemahan B? Kedua dari sisi produksi, barang ini berapa sih modalnya? Dibikin itu berapa modalnya? Barang ini berapa sih modal biaya pemasarannya? Harus paham. Berapa sih cara mengelola, bagaimana sih cara mengelola keuangannya? Itu semua harus kita paham sebelum kita melakukan usaha. Banyak orang yang modal nekat saja, mappingnya salah, kecemplung saja, sehingga dia formula-formula yang dibangunnya juga tidak jelas. Artinya, artinya ngikuti keumuman saja tidak boleh gitu. Misalnya dalam bisnis buku gitu, selalu ada omong bahwa harga buku itu 5 kali dari harga ongkos cetak. Itu hukum dasar. Tapi dalam perkembangan tidak selalu seperti itu. Ada buku-buku yang hanya boleh kali 3. Ada buku-buku yang hanya boleh 4 kali. Ada buku yang ya bisa 5 kali pun bisa gitu. Tergantung 7 kali pun bisa. kontennya gitu ya. Tergantung value apa yang buku ini, dijualnya gitu. gitu. Nilai jualnya itu apa gitu. Nah, itu seringkali kita para pebisnis tidak paham. Misalnya orang jualan kopi lah gitu. Oh, tetangga jual 18.000 per gelas. Saya jual 18.000. Terus apa hebatnya bisnis kita, kopi kita dengan bisnis tetangga? Yang lain. Apa uniqueness-nya nggak ada kan? Nah, kalau kita paham struktur biayanya, kita bisa ternyata kopi itu hanya dibikin hanya biaya produksinya itu 5.000 termasuk biaya pemasarannya. HPP-nya itu misalnya 8.000, biaya pemasarannya misalnya 2.000. Hingga modal umumnya 12.000. Gua mau ngambil untung berapa? 1.000 deh. Sebenarnya kopi itu dijual 13.000 juga udah untung 1.000. Tapi ada komponen lain kan sebenarnya kan, ada pemasaran, ada nah, branding. itu sebenarnya kita mau untung berapa? Kan boleh saja untuk melawan pesaing kita bikin program promo 15.000 kopi gua mah. Selama berapa bulan? Gitu. Selama berapa bulan kita kan untung, pesaing kan bisa goyang gitu. Nah, tapi bagaimana kita mau nurunin sampai 15.000 kalau tidak paham struktur harganya? Jangan-jangan yang gua bikin justru gua mah biayanya harusnya 18.000 itu baru biaya produksi, belum untung. Jadi begitu dia mau jual 18.000 sebenarnya dia rugi gitu. Atau ada istilah kan kayak bakar-bakar duit kan dulu valuasi. Bakar-bakar duit. Yang penting orang terbiasa dulu nih, yang penting membangun habit. Iya, yang penting pesaing berpindah dulu ke kita gitu kan. Ya sebenarnya itu memang fenomena aneh memang dalam dunia bisnis lah menurut saya. Saya kan bisnis konvensional saja. Dalam bisnis modern itu memang orang-orang aneh bakar duit istilahnya, hanya untuk menaikin valuasi perusahaan. Karena yang dijual nantinya tuh perusahaan, bukan barangnya, portofolio doang. Sebenarnya fundamental ekonomi bisnisnya nggak ada. Nggak ada, makanya sekarang kematian startup kan tinggi. Karena sebenarnya secara bisnis pendapatannya
tidak mampu memenuhi pengeluarannya. Bisnis itu kan sebenarnya intinya sederhana. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Dia akan berkembang bisnis itu selama pendapatannya tidak menutup pengeluaran. Ya sudah lah. Ya itu, makanya untuk para owner dia harus sadar, gua belanjanya segini dulu dong. Jangan begitu waktu 2000 dia belanja, misalnya pendapatan dia itu masih dapat 2000 perak lah gitu. Ya belanjanya harus 2000 gitu. Begitu pendapatan 4000 jangan 4000 dong. 2000 aja dulu gitu untuk periode tertentu gitu. Cuma kan orang menahan keinginan itu tidak gampang. Banyak orang yang kalau dalam budaya kan ada istilah gegar budaya ya. Dalam bisnis juga ada gegar bisnis. Jadi orang itu tiba-tiba merasa kaya petantang petenteng. Padahal itu kegerus duit pendapatan kantor gitu. Padahal kantornya belum sanggup membiayai gaya hidup dia. Nah, makanya kan ada istilah tuh dulu ada travel yang tiba-tiba menjamur. Iya, betul. Oh, ternyata banyak banget. Iya kan, travel banyak pengikutnya, terus dia si ownernya juga bikin usaha macam-macam gitu. Akhirnya jatuh. Ternyata itu skema Ponzi. Iya. Karena waktu dia masih merintis kecil, Relatif bagus karena dia tidak membangun kantor misalnya. Kosnya kan dia tekan kan. Nah, ketika duit dia banyak, bikin kantor, struktur biayanya kan lain lagi. HPP-nya beda itu. HPP-nya beda. Dulu nggak pernah bayar listrik. Iya kan? Iya kan? Dulu sistemnya marketing, tiba-tiba ada orang tenaga marketing yang harus digaji. Gitu kan? Apakah terlalu kehausan akan ekspansi mungkin kali ya? Bisa jadi ya dulu. Ya itu tadi kalau kata Kang Iko tadi bilangnya disiplin, kita harus disiplin gitu. Bagaimana kita paham struktur keuangan kita paham, kita juga disiplin. Iya, makanya ada di kalangan etnis tertentu lah, ada tradisi bahwa ya kalau belum mah ya prihatin lah istilahnya itu. Itu kan misalnya ada kalangan Chinese yang begitu kan terkenal tuh, ada kalangan orang Padang tuh, ada juga kalau di Sunda mah orang Tasik kan gitu, yang memang secara kultur disiplin sebagai pedagang gitu, makanya bisa berkembang. Suku etnis itu atau daerah-daerah itu bisa terkenal sebagai pedagang, misalnya warteg lah gitu kan, itu milik orang Tegal. Apakah orang lain tidak bisa? Ya bisa. Tapi gaya disiplin orang Tegal beda itu teruji gitu loh. Teruji gitu untuk bisnis itu gitu. Iya kan? Betul. Nah, ini Kang, untuk kan biasanya nih gini nih, ketika kita udah overload gitu dengan pekerjaan, kita meng-hire orang, kan kadang gajinya tuh kecil, sementara orang-orang yang qualified itu kan nggak mau dong digaji kecil. Itu gimana tuh nyiasatinya? Ya sebenarnya mah kadang-kadang pekerjaan itu bukan melulu urusan gaji. Bisa jadi urusan kenyamanan bekerja. Bisa jadi urusan hubungan atasan dengan bawahan. Bisa juga lingkungan kerja yang baik gitu. Banyak orang yang memang mencari itu sebenarnya. Kalau memang belum memang bisnisnya berkembang, ya cari aja yang standar. Toh kekuatannya kan ada di ownernya. Owner itu kan menjadi penggerak sekaligus pelatih bagi anak buahnya, sekaligus motivator juga. Makanya kemudian itulah gunanya membangun tim. Membangun tim itu bukan merekrut orang terus jadi, tidak. Membangun tim itu adalah memotivasi orang, terus membina orang, melatih orang sampai dia bisa gitu. Makanya ada sebuah warung Padang dulu sederhana lah sekarang, misalnya kalau mau nyebut merek aja lah. Itu si pemiliknya tidak khawatir dengan kehilangan tukang masak. Iya benar. Kenapa dia takut? Karena saya bisa melatih berapapun tukang masak standar. Dia punya standar racikan sendiri lah ya. Dan bisa melatih itu ke orang lain gitu. SOP tadi kan. Jadi dia punya SOP gitu. Kalau tukang masak standarnya begini. Nah, seringkali kalau misalnya bisnis kuliner, ketika yang masaknya ownernya enak, ketika orang lain belum tentu enak. Bahkan urusan sambal juga bisa jadi jauh tuh. Makanya banyak juga orang yang misalnya franchise lokal kan gagal, banyak kan? Banyak. Beda misalnya franchise luar negeri. Karena memang standarnya sudah berbeda.
Dia punya, kalau yang luar negeri kan punya standar misalnya, atau yang bisnis yang lokal juga banyak kan, yang franchise-nya berkembang gitu kan. Dia sudah punya SOP, takaran bumbu, pelayanan, itu semua dia punya. Nah, sementara banyak yang baru mulai berkembang terus udah dia franchise, dia belum punya sistem, belum punya standar-standar pelayanan, standar-standar masakan. Udah si owner nih harus nih wajib nih bikin job desk, bikin SOP, ini wajib iya, nih. jadi proses bisnisnya tuh dia harus tertulis. Ya. Banyak orang UKM nih ya, Nah, iya. UMKM itu tidak tertulis, jadi adanya di otak si pemilik aja. Nah itu tuh kadang-kadang kan kita kan nggak terbiasa tuh. Kita tahu nih harus bikin aturan, tapi mulai dari mana gitu segala macam. Tapi karena mungkin bisa jadi nggak ada support system juga kali ya gitu. Atau mungkin nggak ada mentor kali. Atau mungkin ownernya ya wis ngene, pendapatan ngene cukup gitu kan. Iya, kalau itu ya udah, Iya. orang berarti kan Selesai tidak di situ doang, nggak berkembang, kan? tidak mau berkembang kan. iya. Kan nggak apa-apa. Oh, dia mimpinya seperti itu. Iya. Apa salah? Tidak. Kan ada orang yang mimpinya memang saya cukup hidup segini aja, cukup bahagia lah. Bisa punya penghasilan, bisa jam 6 sore tutup. Ya kan nggak apa-apa Boleh juga. juga, ya Ya, kan? boleh juga gitu. Itu kan urusan kebahagiaan. Kebahagiaan kan beda lagi definisinya dengan itu. Makanya mimpinya mungkin masih sederhana itu aja Kang Mulyo gitu kan. Harusnya kan di Bule itu startup bukan UMKM. Harusnya juga memudahkan untuk scale up, tapi kan kenyataannya di Indonesia nggak gitu ya. Kalau 2 tahun gagal, coba 5 tahun. Kalau 5 tahun gagal, berarti sebenarnya dia akan selamanya sibuk dengan urusan yang remeh-temeh. Itu karena apa? Manusia memang bukan hanya faktor produksi, tapi manusia adalah sebagai penggerak. Jadi karyawan itu sebagai penggerak dari perusahaan. Nah, umumnya bisnis itu mengenal bisnis 3 generasi. Oh gitu. Jadi si pendirinya membangun, Kedua Anaknya si melanjutkan. anaknya melanjut poya-poya, dan ketiganya tutup usaha.